Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Klik. Apa kabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya, seperti inilah kondisinya. Masya Allah. Terus mengupdate hal-hal yang terjadi di Palestina, Ustaz? Terus mengamati, melihat, membaca, ya baik di media sosial juga di media elektronik, cetak, berita luar negeri dan berkoordinasi juga. Masya Allah. Seperti kita tahu, Ustaz, saat ini isu Palestina itu menjadi concern bangsa Indonesia, khususnya umat Muslim di Indonesia. Dan mereka seperti dekat betul dengan bangsa Palestina. Apakah itu ada latar belakang sejarah sebelumnya, Ustaz? Seperti itu terjadi. Jadi begini, Mas Klik, ada dua hal yang mesti kita garis bawahi dalam konteks pertanyaan ini. Pertama, sebagai bangsa, kita punya dasar kebangsaan yang sangat kuat yang menaungi seluruh lapisan ya dalam sifat-sifat kebangsaan ini. Kalau kita sebut bangsa itu kan seluruh lapisan di Indonesia itu terwakili keseluruhannya, baik pemerintahannya, ya eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakatnya dan semua unsur. Nah, kita ini punya satu dasar kekuatan kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar. Dan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, kalau Anda lihat itu ada 4 alinea. Ya, alinea pertamanya jelas mengatakan, ya pembukaan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea keempat, di baris kelima, mau masuk yang keenam, itu kita jelas mengatakan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu prinsip kebangsaan kita. Ya, sebagai satu bangsa, kita menginginkan semua bangsa, negara, dimanapun di dunia ini merdeka. Ya, punya ketentraman, kedamaian, kenyamanan beraktivitas, dan kita terlibat aktif, itu amanat undang-undang. Harus terlibat aktif mewujudkan kedamaian dunia, ketertiban didasarkan kemerdekaan. Dan bangsa Palestina saat ini itu memerlukan satu terapan pembuktian dari komitmen undang-undang kita. Karena itu wajar kalau kemudian terjadi situasi di Palestina dan kita bereaksi, ini sebetulnya bagian amanat dari undang-undang kita sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau kita ditanya tentang sejarah, ya sangat kuat hubungannya. Ya, kalau Mas Klik lihat itu di 6 September 1944, itu bahkan setahun sebelum kemerdekaan, duta kita yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu datang ke dunia Islam, dan yang menerima itu yang menarik sekali, itu Grand Mufti Palestina, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Itu diterima langsung, disupport langsung, bahkan saat ke Berlin Grand Mufti itu sampai menyampaikan beliau ya pengumuman dukungannya di radio Berlin berbahasa Arab mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan dahsyatnya setelah merdeka kita itu 17 Agustus 1945, 7 tahun setelahnya, dikirim kembali duta ke negara Islam, yaitu Dr. Muhammad Nasir. Ya, itu di rahim-rahim kemerdekaan tadi awal yang masih muda, kadang banyak agresi datang, Belanda datang lagi, itu kirim kita ke dunia Islam dan diterima lagi oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Ya, sampai nanti Mesir ngasih pernyataan bantuan, yang lain ngasih pernyataan bantuan dan kekuatan juga. Kemudian pengakuan ya kedaulatan negara Republik Indonesia. Siapa yang punya peran paling tinggi? Di awal tiada lain kecuali bangsa Palestina yang diwakili oleh mufti besarnya. Jadi kalau sekarang situasinya setelah 75 tahun, hadir dengan kondisi yang terbalik, mereka dalam suasana penjajahan dan kita merasakan suasana itu, nampaknya ada satu beban emosional menjadi hutang kemerdekaan, hutang dukungan, hutang sejarah. Maka di sini kita membuktikan kepada Palestina, saatnya kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia memberikan dukungan seperti Anda berikan kepada kami 75 tahun lalu. Masya Allah. Menarik, Ustaz ya. Jadi sebetulnya terikatan kita nggak hanya dari segi agama saja, tapi ternyata kaitan sejarahnya panjang sebetulnya. Cuma ada menggelitik, Ustaz. Ada pernyataan begini. Bangsa Indonesia, ini mungkin sebagian kecil dari itu, cuma ini harus disikapi. Ada pernyataan bahwa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ini nggak usah ngurusin Palestina karena di dalam negeri kita sendiri sudah banyak masalah gitu, Ustaz. Ini menyikapinya gimana, Ustaz? Kalau menurut Ustaz sendiri gimana?
Ini mau jawaban yang santai, menggelitik atau yang serius? Santai mungkin coba santai. Kalau santai gimana? Kalau santai, tanya soal almarhum Mas Kasino sama Mas Dono ini. Anda ketik. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan begini, suka ada jawaban yang nyeletuk. Gimana kan? Ya itu cari sendiri lah. Saya tahu saya itu gila ya, Bro. Itu cari sendiri lah. Cari sendiri, bukan saya yang bilang lah. Tapi kalau seandainya kita jawab dengan mungkin serius. Ya, kalau mau serius begini. Pernyataan dimaksud ini nampaknya pertama kita hormati setiap orang boleh memberikan pernyataan apapun dan ini menandakan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan. Yaitu semua berhak menyampaikan pendapat. Tapi setiap pendapat, pernyataan itu berhak juga diuji. Ya, diuji oleh nalar kita, diuji oleh hati kita, nurani kita, sehingga kita bisa menempatkan pernyataan dimaksud sesuai kapasitas masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita uji dulu kalau itu misalnya datang dari warga negara Indonesia. Kita uji dengan sisi kebangsaan dulu. Tentu tadi bertentangan dengan spirit kebangsaan kita yang dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Jelas tadi sudah saya uraikan. Kemudian kalau spiritnya dengan keagamaan, tinjauannya keagamaan, jelas bertentangan juga. Jelas bertentangan. Karena nilai keagamaan kita menjadikan kita selalu peduli ya akan ketertindasan, peduli akan kesulitan. Jangankan yang besar seperti agresi yang terjadi di Palestina saat ini. Kita yang kecil aja kita bantu. Ya, kita merasakan, kita saling peduli, apalagi dalam suasana yang besar seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga sisi kemanusiaan, sisi nurani. Ya, jadi tidak harus menjadi orang Indonesia, tidak harus menjadi orang Islam, ya cukup menjadi manusia untuk kita merasakan bagaimana anak-anak dibombardir, rumah-rumah dihancurkan. Sekarang kalau situasi itu di depan kita dan kita mengalami itu, suasana penjajahan Belanda misalnya, ya, terus ketika semua dihancurkan, dieksekusi, ya, dan kita kenal betul sejarah pembantaian di sini, pembantaian di situ. Lalu tiba-tiba kita mendengar komentar dari satu tempat di tempat lain, udah nggak usah dibantu, itu bukan urusan kita, kita nggak kenal ini. Ya, kalau atau kita tarik lebih dekat lagi misalnya tsunami, kita kan kenal bapaknya, kenal ibunya, nggak usah dibantu, kan? Nah, tapi ini persoalan kemanusiaan. Nah, jadi ini tinjauannya. Nah, lebih daripada itu. Nah, kita juga harus melihat background pernyataan ini arahnya kemana, ya kan? Backgroundnya seperti apa? Ya boleh jadi mungkin kalau dalam persepsi tadi bertentangan keseluruhannya ya sudah kita abaikan lah, ya anggap aja ini salah satu wacana yang dihadirkan kepada kita untuk menguji siapa yang punya kepedulian. Kan ada sisi positifnya untuk dilihat. Jadi jangan terlalu berlebihan juga kalau bahasa Quran tuh di Quran surah 49 ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang padamu berita yang meragukan, yang cenderung engkau melihat ada sedikit persoalan di situ, maka cek dulu dalam tinjauan apa. Nah, boleh jadi hikmahnya ini untuk menguji kita semua siapa yang komit, siapa yang punya kepedulian, siapa yang pasti punya jiwa perasa dan sebagainya. Kurang lebih demikian lah. Ya, kalau di tinjauan intelijen lebih jauh lagi. Kalau misalnya intelijen yang bertanya kan, itu kan ada tes water juga nih. Siapa yang dukung nih, siapa yang kuat, siapa yang bisa jadi gitu. Betul. Kurang lebih demikian Mas Klik. Iya. Kalau kita tinjau secara lebih global, ada pernyataan bahwa konflik Palestina dan Israel ini konflik yang tidak ada ujungnya. Apakah betul seperti itu? Iya. Global ini akarnya apa ya, sudut pandangnya? Kita mau pakai teori geopolitik, geoekonomi, atau teori dasar doktrin keagamaan. Nah, Mas Klik mau yang mana nih? Yang bisa kita bahas secara ringan dulu saat sekarang ini. Itu tiga-tiganya sebetulnya porsinya nggak ringan-ringan amat ya. Kayaknya kita harus ngobrol lagi mungkin nanti. Iya, jadi saya contohkan gini nih. Saya contohkan misalnya kalau kita bahas pakai geopolitik ya. Siap. Presiden Amerika siapa sekarang? Joe Biden. Coba Mas Klik cari ya. Wawancara Joe Biden itu saya pernah lihat di channel namanya JBS. Iya. JBS. Jewish Broadcasting Service. Ya, beliau masih jadi senator kalau nggak salah. Ya, betul. Jewish Broadcasting Service ya. Itu lihat 9 tahun lalu. Jadi judulnya itu Senator Joe Biden on Israel. Ya. Itu lihat wawancara beliau 9 tahun lalu di menit yang kedua, detik ke-7. Sampai detik ke-13. Itu saya amati betul. Ada statement beliau mengatakan begini. Israel is single greatest state American has in Middle East. Jadi beliau bahkan awalnya mengatakan, ini pernyataan yang tegas kata beliau, harus clear, jelas saya sampaikan bahwa ya Israel itu satu-satunya negara terkuat yang paling hebat yang Amerika punya di Timur Tengah.
Ya, jadi kalau kita ngambil pernyataan itu 9 tahun lalu, ya kita bisa katakan secara politik, yaitu proksi. Iya, Soal itu. Proksi untuk apa? Nah, kaitannya banyak. Bisa ke ekonomi misalnya. Kan di Timur Tengah itu kalau ada satu letupan apapun nggak akan jauh dari persoalan oil and gas. Ya, minyak, ya, gas. Kemudian juga, ya mohon maaf, konflik-konflik itu kan melahirkan suplai senjata dan turunannya. Coba deh, Mas Klik, kemarin sekitar 11 hari ya antara Israel Palestina. Berapa rudal yang terbang? Itu sudah sehari jutaan, berapa kali? Iya, jutaan dolar itu sudah. Sehari, kalikan 11 hari. Iya betul. Yang diuntungkan siapa? Iya, ya, nah itu secara geopolitik. Kalau kita bicara lebih luas ya, lebih luas geopolitik misalnya masuk ke geoekonomi dan sebagainya. Tapi ada yang paling menarik itu terkait doktrin agama. Karena persoalan paling besar di komunitas di Israel, sebagian Yahudi ya, karena Quran juga mengistilahkannya ada kalangan Yahudi tertentu yang punya doktrin luar biasa sampai ini dikritik habis oleh Al-Quran karena bisa menyebabkan banyak kerusakan di bumi. Ya, banyak kerusakan dalam pergaulan, dalam semua aspek kehidupan ini terjadi. Ya, terjadi. Kan? Apa di antara doktrin ini? Doktrin ini muncul ketika wafat Nabi Musa alaihissalam, selesai risalah, sebelum nanti diteruskan oleh Yusha bin Nun untuk membimbing, ya, mengarahkan beberapa pengikut Musa yang masih tersisa untuk bisa hidup dalam kebaikan dan sebagainya. Di antara mereka ada yang menyimpangkan. Ya, dari Taurat itu diarahkan, dirubah ya, kepada kepentingan sesaat yang di Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celaka nih. Mereka ini celaka perbuatan salah dan akan mencelakakan orang lain. Apa yang mereka tulis dengan tangan mereka itu karena merubah Taurat karena kepentingan dunia semata, materi-materi semata. Mereka mengatakan ini dari Tuhan. Iya, iya. Ini yang diwariskan. Apa di antara doktrinnya? Mereka mengatakan, "Oh, kita orang hebat, orang pilihan, yang terkuat, yang lain cuma pelayan, ya bahkan Tuhan pun ya tidak bisa mengatur kita, ya kita kekasih Tuhan." Ya kalau Mas Klik misalnya buka ya Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama itu di pasal 32. Ya, Kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Oh, itu lebih dahsyat. Lalu orang itu berkata, ya, namamu tidak akan disebut dengan Yakub, tetapi Israel. Nah, ini sudah dari awal nih. Jadi tetapi Israel karena engkau telah karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, Anda kebayang nggak? Jadi nama Israel itu dimunculkan di situ sebagai nama kehebatan, kebesaran, bahkan yang telah mengalahkan Tuhan. Tuh, jadi bergulat dengan Tuhan di Smackdown gitu kan? Ya bukan sekarang aja. Jadi Anda bisa katakan karena itu dibangun sebagai doktrin dan diteruskan ya kepada generasi setelahnya. Kita ini makhluk hebat, kita ini terpilih, kita ini kalau di Quran surah 5 ayat 18 ini kita kekasih Tuhan, kita yang paling hebat, harus lebih unggul. Ini yang menjadikan semua perjanjian pun akan sulit itu dihasilkan. Ya dengan Tuhan aja perjanjian dilanggar apalagi dengan manusia. Ya, ya. Nah, maka cara terbaik bagaimana? Sesuai arahan Al-Quran, cara terbaik itu adalah mesti ada sistem hukum yang mengatur dengan baik dan negeri Palestina itu satu-satunya yang bisa menampung Yahudi untuk hidup dengan damai di situ. Karena di tempat lain terusil, di Eropa terusil. Itu di Quran surah ke-5 ayat 21 jelas disampaikan. Ya, Musa berkata, "Udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Masuk ke tempat ini yang diberkahi, yang baik. Kamu ikut aturannya, bukan ngatur sendiri. Ikut aturannya ke situ. Karena itu ketika Umar itu bisa melangsungkan apa yang Nabi berikan arahan kurikulum Nabi untuk bisa mengelola Palestina. Ketika Umar bisa melakukannya, kunci diberikan ya untuk mengatur itu semua, maka damai 480 tahun kurang lebih. Masanya Umar itu. 462 tahun tepatnya. Kemudian terjadi kan perang salib, masuk lagi, hancur lagi, ya. Kemudian nggak stabil lagi, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu Salahuddin Al-Ayyubi mengcopy paste kurikulum Umar, dipraktekkan lagi damai 830 tahun. Jadi saya ingin katakan bahwa jika orang Islam itu menerapkan kurikulum yang dibawa oleh Umar, kurikulum Salahuddin Ayyubi, diatur di situ, kedamaian akan tercipta. Cuma kalau dijadikan sebagai alat politik tadi, proksi untuk ini, untuk itu, semua kebijakan damai di veto, gini nggak susah, akan terjadi. Ini agak berat ya, mohon maaf agak berat nih. cuma ya begini. Tapi kalau Mas Klik tanya begini, ntar besok aplikasi hilang lagi. Menarik, Ustaz. Maksudnya Ustaz sampaikan bahwa Palestina itu bukan hanya sekedar bangsa yang harus diselamatkan, tapi ternyata sebagai kunci dari kedamaian kalau saya bisa tangkap dari Ustaz gitu. Ya masih lihatlah sekarang itu kan situs 3 agama, kan? Yahudi,
Kristen, kemudian Islam juga. Situs 3 yang disucikan. Ya. Dan sekarang dari 3 agama itu kan yang kemudian menjadi kekuatan spiritual dari hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia. Yang itu yang menggerakkan aktivitas, menggerakkan pemikiran, menggerakkan arah visi kehidupan. Sekarang kalau kemudian arah visi kehidupannya dalam tinjauan yang salah, merasa yang paling hebat, merasa yang paling ras terunggul, yang lain pelayan, yang lain begini begitu, akan celaka kan? Akan celaka. Maka itu Islam datang membawa risalah kedamaian universal dan menyampaikan persamaan dalam konteks kehidupan duniawi dan tidak memaksakan untuk masuk Islam. Anda hanya melihat nih ajaran begini. Anda mau masuk, alhamdulillah tidak, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita berdakwah dengan kebaikan. Nah, jadi ini memang pusat. Jadi kalau di Palestina damai. Kita lihat masanya Salahuddin damai, tentram. Mas Klik lihat. Kalau Mas Klik perhatikan di masa-masa sebelum terjadi perjanjian Balfour, sebelum dipecah tuh wilayah-wilayah Palestina dan sebagainya. Orang Yahudi itu aman masuk Palestina saat di Eropa diusir dan sebagainya. Coba lihat gambar-gambar bagaimana polisi Palestina itu menerima orang Yahudi, diperiksa kesehatan. Masih ada di Google sekarang. Iya, dan budaya terbentuk sih ya. Sangat itu ya. Sangat bagus. Betul. Itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi sekali lagi perbincangan ini perbincangan yang kalau kita mau jujur dan terbuka, wah saya lebih banyak lagi yang bisa diungkap. Tapi ya tadi kita resiko perjuangan ya. Coba bayangkan apa kaitan antara aplikasi Quran dengan perbincangan kita yang tiba-tiba hilang di Google. Padahal itu sehari setelah saya tes wawasan kebangsaan dengan Google. Tiba-tiba hasilnya aplikasi Quran hilang. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak pada masalah itu perjuangan kita bikin lagi. Mungkin kita harus repot ya kata Gus berbincang lebih santai kali Ustaz, supaya mungkin tidak di itu. Tapi banyak hikmah yang mungkin kita bisa sampaikan, terutama untuk generasi muda yang kadang-kadang mereka sekarang saat ini terjadi tidak acuh terhadap konflik ini, atau hanya sudut pandangnya sempit. Ya, saya kira begini ya, sudut pandang sempit itu kan karena informasi yang terbatas. Jadi mungkin harus dimulai dengan pengetahuan, perbaikan diri dulu, kemudian kita tidak jauh berpikir dulu ya, ayo berangkat, sholat aja belum bagus. Itu bahasa Al-Quran loh. Karena di zaman Nabi ada yang langsung mengatakan, bahkan di zaman-zaman dulu sebelum Rasulullah, ayo kita berangkat, pengen ikut. Komen Al-Quran apa? Perbaikin dulu sholatnya, perbaikin dulu zakatnya, perbaikin dulu dengan baik. Jadi sehingga ke dalam diri kita itu ada kesadaran penuh tentang sisi kehidupan kita, hikmahnya apa yang kita lakukan, mengabdi dulu untuk lingkungan sekitaran kita, bangsa, negara. Jadi kalau itu sudah bagus, kemudian pengetahuan juga lengkap ya tentang keislaman dan baik, dengan sendirinya akan muncul. Jadi mungkin sekarang saatnya mesti ada pembelajaran secara komprehensif ya, studi yang bagus. Kita juga nanti insya Allah akan buka satu bagian khusus tadi misalnya tentang Al-Quds sehingga mengerti relasi kebangsaannya apa dan sebagainya. Dan kita bisa jawab sebetulnya ya, kayak pernyataan-pernyataan misalnya, kenapa dengan bangsa sendiri kan masih banyak yang fakir, yang miskin dan sebagainya. Kita katakan bahwa bukan berarti nggak peduli. Kita sama-sama peduli, ada skala prioritas. Karena tadi ini nilainya global, kemanusiaan sedang luas, situasi darurat, maka perhatiannya lebih tinggi gitu. Sedangkan dalam suasana kefakiran di Indonesia misalnya kan, atau masyarakat terlantar atau macam-macam, butuh perhatian. Tapi kita punya negara di situ. Kan pasal 27 jelas. Masih hafal nggak Mas Lik? Ya. 27. Fakir miskin, ya. Dan masyarakat terlantar dipelihara oleh negara. Makanya kita bayar pajak, kita ini negara support lihat Kementerian Sosial. Jadi undang-undang kita sebetulnya sudah lengkap sekali. Nah, kalau mau koordinasi gampang, negara menghimbau misalnya ke masyarakat, kita bikin program nih yang berlebih jadi saudara, kayak kita bikin di Kuantum Akhir itu, kami bikin Amin Ansor Muhajirin, kasih webnya. Jadi misalnya yang berlebih nih sini ditunjukkan saudaranya yang kurang, nanti kasih ke situ. Itu kita support. Jadi kita menunggu peran negara untuk saling misalnya melengkapi. Ya justru dibalik. Nah, kalau ada perangkat negara mengatakan masyarakat kok gini, balikin. Negara apa yang dikerjakan? Nah kan, bantu dong kami, berikan fasilitas kepada kami, berikan data kepada kami. Jadi kita bisa support dengan semangat. Nah cuma sekali lagi kan ada prioritas, kondisi-kondisi yang kadang-kadang sifatnya darurat yang harus kita respon. Jadi umum dimanapun saat tsunami terjadi di Aceh, apakah misalnya di negara-negara luar seperti Turki, Amerika, apa nggak ada yang miskin? Ada. Tapi kan penduduknya nggak ada yang tanya, kenapa sampai ke Aceh?
Ya, di sini aja masih ada yang miskin, tapi kan kamu nggak tenggelam, Joni, gitu kan. Di sana ada yang sekarat, ada yang terkapar, ada yang macam-macam butuh bantuan. Ah, tapi kita pun harus bantu negara. Jangan berhenti di titik itu. Artinya kita sampaikan ke negara, berikan fasilitas, kita pengen begini begitu. Jadi jangan selalu dibenturkan gitu. Jadi wacananya gelap, selalu ada konflik gini, berhentilah. Sekarang saatnya semua menata alur hidup yang baru, saling bekerja sama ya. Kapan makmurnya? Ya, orang udah ke bulan mendarat di Mars, kasih kita masih di situ-situ aja. Gitu loh Mas Klik ya, kurang lebih demikian. Terima kasih, mungkin kesempatannya mungkin kita akan bincang-bincang lagi lain waktu. Karena memang keadaan di Palestina ini kan terus berkembang. Jadi mungkin kita bisa berbincang lagi nanti. Ya, tidak hanya Palestina. Kalau saya usulkan misalnya, ya kita bisa bicara tentang ya bagaimana keadaan masyarakat di mana di Indonesia, ada suku apa, ada keistimewaan apa, sehingga bisa menginspirasi. Ya, dan memberikan jawaban bahwa kita pun orang Indonesia bisa mengenalkan keadaan di Indonesia sehingga persaudaraan itu jadi lebih luas. Gitu sekali, Iya, diklik sama Ade, diklik Adi. Klik Adi ya. Terima kasih Mas Klik. Terima kasih, terima kasih banyak.